Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hai teman-teman, hai my students. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, but my students call me Miss Iva. Oke, so sorry for my voice, karena suara saya lagi kurang baik. Oke. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang check it out. It's about cardinal number and ordinal number. Who knows about cardinal and ordinal number? Do you know? Nah, for this time we learn about cardinal and ordinal number. Next. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu cardinal dengan ordinal number. Ya, cardinal number atau biasa kita bilangnya bilangan biasa. Nah, contohnya kayak 1, 2, 3, 4, and etc. Nah, next. It's like this. This is the example. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, that's cardinal number. The next one, this is we call 11 up to 20. Tapi ketika kita sudah memasuki belasan, we call or we add behind the numbers between 10. Nah, jadi kita bilangnya kita tambahkan 10 setelah kata tersebut. Misalnya 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Jadi kita 20 di sini bisa bilangnya 20 or 20. Nah, look at the yellow one. Jadi, kalau kita sudah masuk ke belasan, kita sisa menambahkan 10 di akhirnya. Kecuali 11 dan 12. 11 dan 12 memiliki bahasa Inggrisnya tersendiri, yaitu 11 and 12. Tapi nomor 13 dia mirip antara 3 dengan penambahan 10. Tapi bukan 13, kita bilangnya 13. Apa teman-teman? 13. Jadi ini belasan ya.
Next, we move to the next explanation. Jadi, belasan itu adalah tambahan dan kita tambahkan menjadi tin. Misalnya 14. Nah, 14 sama dengan kita mau bahasa Inggriskan Indonesia ke Inggris. Misalnya 14. Jadinya 4 and 10. Oke. Jadi ini 14. Itu 14 ya. Oke. Nah, kalau 17 berapa? Iya, 17 itu 17. Good job. Jadi kalau kita bilangnya 18. Ayo apa? 8 itu apa? 11 itu apa? Jadi 18. Oke. Nah, next. Jadi kalau kita masuk belasan di antara 11, 12, dan 13, dia bahasa Inggrisnya berbeda. Jadi kita tidak menambahkan misalnya 11, karena 11 itu adalah 1 dan 1, kita tidak bilang 1 10, tapi kita mengatakan 11. Begitu juga dengan 12, kita tidak bisa mengatakan 2 dengan 10, jadi 2 10, no. Jadi 12 itu 12. Dengan 13 hampir mirip aja, jadi kita bilangnya 13. Oke. Next. 11, 12, and 13. Oke, paham teman-teman? Oke. Oke, next kita beralih kepada puluhan. Oke, puluhan kita tambah T di belakangnya. Jadi T itu bisa dikategorikan puluhan. Nah, for example, look at this. Kita dulu beralih ke 20 sampai 30 ya. Ini 20. 20. Jadi bukan 20, tapi kita bilangnya 20 or 20. Oke, jadi 20 itu kita tidak boleh mengatakan 2 itu adalah tu dan ti itu adalah 10, jadi tuti. Tapi 20 di sini kita mengatakannya tentang 20 or 20. Oke, next. Ini sama dengan versi bahasa Indonesia. Kita sebutnya 20 dulu, baru puluhannya apa. Jadi sama Englishnya ya. Jadi 20 itu adalah 20 and 1 itu adalah 21. Oke, next. 22. Kita kembali ke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, jadi 30, 3 dan 10. Tapi kita tidak mengatakan 3T, tapi kita lebur menjadi 30. Itu namanya 30.
Oke, next selanjutnya kita beralih kepada 31 hingga 40. Nah, apa itu 31? Kita lihat lagi dulu ke 30. 30 itu kan 30. Jadi kalau 31 apa? Nah, 31. Oke, look at this. Karena 30 itu adalah 30 dan 1 itu adalah dan 1 itu adalah 1. Jadinya 31. Okay, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Oke, jadi 40 itu 4 dan 10-nya itu T. Jadi 40. Jadi 40 sampai 90 itu langsung aja 4, langsung aja angkanya terus ke 10-nya. Berbeda dengan 10, 20 dan 30. Itu sedikit saja perbedaan. Jadi 10 10, 20 20, or 20, dan 30 30. Tapi kalau sudah masuk 40 ya biasa aja. 4 and T, 40. Oke, kita beralih kepada selanjutnya ya. Dari 41 hingga 100. Nah, 40 itu apa dan 1 itu apa? Jadi 41. Nah, jadi 41. Next, 42. 40 berapa? 2 berapa? Jadi 42. Next, 43. 43. Oke, jadi kalau kakak bilangnya 45, jadi berapa? Jadi 45. Iya. Jadi kakak di sini menyingkatnya ya. Jadi 50 itu adalah 50, 60 60, 70 70, 80 80. Jadi sekarang kita kembali ke 50 dulu. Jadi 50 itu 50, kalau kakak mengatakan 59. Jadinya kita bilangnya sisa ditambah. Jadi 59 itu adalah 59. Begitu seterusnya. Sehingga 99. Oke, sekarang 77 berapa? 75. Oke, terus 80 kita beralih ke 80, 80. Kalau 89 berapa? Ya, 89. Oke, 90, 90. Terus kalau Miss bilang 95 atau kakak bilang 96 berapa? Ya, 95 dulu, 95. Terus 96 lagi, 96. 99 berapa? 99. Oke, 100 berapa? 100. Oke, jadi ini adalah 100. Oke, jadi itu adalah bilangan biasa. Layaknya kita menghitung barang ada berapa atau menghitung jumlah ada berapa. Itu adalah sebutan dari cardinal number. Oke, next. Contohnya kita pindah ke sini. Ini gambar apa? Oke, ini adalah gambar
buku. Oke, ada berapa bukunya? Ayo, let's see. Let's count it. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, good job. 5 books. So, the example is like this. I have 5 books. Saya mempunyai 5 buku. Okay. Next, kenapa kita bilangnya 5 books? Karena di sini adalah jumlahnya 5. Jadi 5 books. Sekarang gambar kedua. Ini how many pens? Ada berapakah pulpen? Okay, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ada berapa? Ya, 9. Jadi ada 9 pens. Oke, you have 9 pens. Kamu mempunyai 9 pulpen. Nah, oke teman-teman, sekarang kita beralih kepada ordinal number atau kita biasa bilangnya bilangan bertingkat. Ya, yang bagaimana itu ordinal number atau bilangan bertingkat? Let's see. Oke, ordinal number biasanya kita artikan sebagai nomor yang menyatakan posisi. Atau bisa juga kita katakan yang ke atau yang keberapa. Nah, misalnya kalau posisi yang pertama, terus posisi yang kedua, yang ketiga, dan etc. dan yang lainnya. Terus kalau kita yang ke, misalnya yang ke satu atau yang pertama, terus yang kedua, yang ketiga, dan etc. dan seterusnya. Oke, jadi di ordinal number di sini kakak ulangin lagi, ordinal number itu adalah bilangan bertingkat yang mana nomornya itu berada kepada posisi suatu benda atau suatu hal atau yang keberapa. Oke, next.
ordinal number. Let's check it out of the example. Ini contoh dari ordinal number yang pertama, yaitu 1. Tapi 1 di sini kita tidak mengatakan 1, tapi kita mengatakan first. Oke, kita mengatakan first. Nah, jadi tulisan dari kata first itu adalah 1 dan di atasnya kita tulis ST. Kenapa ST? Karena first, 2 angka terakhir dari first adalah S dan T. Jadi ST. Jadi 1 itu kalau ordinal number kita bilangnya first. Next, yang kedua atau kita bilangnya second. Apa itu second? Oke, second. Kenapa di atasnya tertulis ND? Karena kata dari second, 2 huruf terakhir dari second, yaitu adalah and the second. Oke. Third, yang ketiga, kita bilangnya third. Fourth. Fifth. Ini apa? Sixth. Seventh, eighth, 9, 10. Ini apa? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ingat ya, 1, 2, dan 3 adalah 3 nomor yang berbeda di antara semuanya. Jadi semuanya mirip dengan cardinal number. Tapi di ordinal number yang berbeda cuman tambahan huruf di belakangnya kecuali 1, 2, dan 3. Misalnya first, second, and third. Itu aja yang berbeda. Sisanya sama dengan cardinal number, tapi di ordinal number kita tambahkan TH di belakangnya dengan pengucapan sedikit saja berbeda. Fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, and 20th. Oke, Miss atau kakak ingatkan lagi ya catatannya. Jadi yang berakhiran 1, 2, dan 3 itu kita taruh di atas angkanya itu, di atas nomornya itu ST, ND, dan RD. Oke, paham ya?
Next. Oke. Kita pergi ke 21. Kenapa di sini ST? Karena di belakangnya adalah 1, sedangkan yang 1 tadi adalah first. Jadi 21 adalah 21st. Oke, 21st. Jadi kalau cardinal numbernya tadi adalah 21, tapi kalau di ordinal numbernya kita bilangnya 21st. Oke. Kalau 22 kita bilangnya 22nd, 23, 23rd, dan seterusnya. 29, 29th. Oke, kalau 30, 30th. Oke, sekarang kita beralih ke 32. Atau yang ke 32, yaitu 32nd. Kenapa ND? Karena di huruf angka terakhir adalah 2, yaitu huruf terakhir dari second adalah N. Itu 32nd, 40 apa? 43rd, 43rd. Oke, 56, 56. Oke. 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. Jadi, adik-adik, kita tinggal memasangkan saja sesuai dengan yang di awal tadi. Nah, misalnya 30 berarti 30, 31, 31st, 32, 32nd. Nah, di sini 43, 43rd. Jadi kalau 45, ayo. Jadi 45 adalah 45th. Iya, oke, paham ya? Jadi ini adalah puluhannya, sisa ditambah ordinal number di belakangnya. 61, 62, 64, 69, gitu ya. Oke teman-teman, adik-adik. Kalau 100 kita tambah TH saja karena dia 0 terakhirnya, bukan 1, 2, dan 3. Jadi ditambah di akhirnya itu TH. Kita bilangnya 100. Yang ke 100. Oke, seperti dikatakan di awal, ordinal number itu adalah bilangan bertingkat atau bermakna posisi suatu benda atau hal atau yang keberapa suatu benda atau hal. Oke, jadi diingat teman-teman, kalau kita membuat kalimat jangan lupa menaruh kata the sebelum ordinal numbernya. Oke, misalnya example like this. Let's count how many chairs. Ada berapa chairs? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada berapa adik-adik? Ada 9. Ada 9 chair.
But look at the sentences. Bagaimana kalau kita mengatakan saya suka kursi yang keempat? Oke, tadi kita menghitung jumlahnya menggunakan cardinal number. Tapi kalau kita sudah memilih di antaranya, itu kita bilang lagi yang ke apa atau posisinya apa. Nah, jadi what is in English of saya suka kursi yang keempat? Oke. I like the fourth chair. Saya suka kursi yang keempat. Ya, jadi gitu ya cara buat kalimatnya dari kata I like. Jadi sebelum kita masuk angka ordinal numbernya yaitu fourth, kita sisa taruh kata the di depannya, yaitu I like the fourth chair. Okay, let's move to the second picture. Kita lihat ke gambar kedua. Nah, how many markers or how many pens? Ada berapa di sini jumlahnya? Okay, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 ya. Nah, oke, let's see the sentence. Ibuku suka kursi yang ketiga. Oh, ini bukan kursi yang ketiga ya. Ini masih kalimat yang tadi. Ibuku suka kursi yang ketiga. Berarti ibuku suka kursi yang ketiga itu adalah my mother likes the third chair. Itu sama dengan kalimat di sini. Tapi di sini kita pindah dulu ke my mother likes the third pen. Tapi ibu suka pulpen yang ketiga. Oke, yang mana yang ketiga? Ya, the green one. Jadi kita bilangnya my mother likes the third pen. Jadi ibu saya menyukai pulpen yang ketiga. Karena yang ketiga itu adalah third. Jadi saya ditambahkan the sebelum ordinal numbernya, yaitu the third pen. Baru kita taruh bendanya di belakang. Oke, kakak ulang. My mother likes the third pen. Oke, ini adalah gambar ketiga, yaitu pintu. Oke, let's see the sentence. Nah, oke, di sini mengatakan mereka suka pintu yang kedua. What is in English? Mereka suka pintu yang kedua. The blue one ya. Oke, they like the second door. Mereka suka pintu yang kedua. Nah, sudah masih ingat teman-teman, adik-adik? Yang kedua itu adalah second, tinggal ditambah the di belakangnya, terus bendanya di belakang. Jadi, the second door. Sampai sini paham ya, adik-adik? Okay, next, let's move to the sample again. Ini masih example dari ordinal number. Okay, di sini we can see
ada swimmer, para perenang yang sudah mendapatkan kemenangannya. Jadi ada yang juara pertama, ada yang juara kedua, dan ada yang juara ketiga. Jadi kita bilangnya di sini adalah he is the winner. Yang mana yang pemenangnya? Yang pertama. Yang paling tinggi pemenangnya adalah yang pertama, atau kita bilangnya the first, atau kita bisa mengatakan he is the first winner. Dia adalah pemenang. Dia adalah pemenang yang pertama. Itu ya. Oke, contoh kedua. From the left to the right, the frog is in the first position. What position is the fish in? Oke, jadi di antara semua gambar hewan ini, kita mau cari posisi ke-7 itu apa? Oke, let's count. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Ya, jadi urutan hewan urutan ke-7 adalah fish. Oke, jadi kita lihat di sini. Ya, jadi urutan ke-7 adalah it is fish. Bagaimana memakainya ke dalam ordinal number? Kita bilangnya gini. Fish is the 7th picture. Jadi fish adalah gambar yang ke-7. Oke, next. Hai teman-teman, kita mau menyimpulkan, mau mengingatkan lagi apa itu cardinal number dengan ordinal number. Oke, kita lihat dulu. Hal-hal yang harus diingat dari cardinal number adalah bahwa cardinal number itu adalah bilangan biasa. Terus hurufnya atau penyebutannya tidak ada tambahan apapun, atau tidak ada tambahan huruf ya, itu cardinal number. Sedangkan ordinal number itu bilangan bertingkat. Terus ada tambahan huruf di belakang. Kayak yang tadi itu, kalau 1 kita bilangnya di ordinal number first, atau ada tambahan dari kata st di belakang nomor itu. Jadi 1 st. Jadi kita bilangnya first. Terus 2 kita bilangnya second, karena nd 2 huruf belakang dari second, jadi kita taruh di atasnya 2 itu 2 nd, berarti tandanya second, dan seterusnya. Ya teman-teman, saya kira ini yang harus diingat. Semoga adik-adik paham ya. Sangat gampang kan?
Oke. Nah, next kita uji dulu. Bagaimanakah penyebutan dari angka ini? Kakak tes ya. Oke. Let's try. 23. Ayo, apa? Ya, 23. Next. Oke. 49. What is in English? Yaps, 49. Next, 67. Oke, 67. 67. Next, 99. Oke, 99. Good. 100. What is in English? Yes, 100. Good job. Next. What is this? Yes, 23rd. Next. Okay, 52nd. Next. Okay. 81st. Nah, di sini kakak mau uji apakah 81 itu adalah RD di atasnya? Ya, no. Tapi di atas dari 81 adalah ST, yaitu jadi kita bilangnya 81st. Good job. Next. 79. What is in English? Ya, 79th. Oke. Nah, tapi kakak tanya dulu, 79 dengan tulisan angkanya RD, apakah itu sudah benar? Ya, kurang tepat. Jadi 79 kita taruh di atasnya itu adalah TH. Jadi kita bilangnya 79th. Oke, good job. Udah bisa teliti. Nah, sekarang 100. Yaps, 100. Jadi di atasnya adalah TH atau kita memakai ordinal number TH. Jadi 100. Oke teman-teman, semoga adik-adik paham ya dengan penjelasan kakak. Jadi ini diingat kembali perbedaan dari cardinal number dengan ordinal number. Kalau cardinal number itu kalimat biasa tanpa ada tambahan kata, sedangkan ordinal number itu adalah ada tambahan kata dengan arti yang berbeda yang menunjukkan posisi atau yang keberapa.
Ya teman-teman, thank you all, thank you adik-adik. Have a fantastic day. Bye-bye. Thank you so much.